Dalam sebuah video klarifikasi, Hasto Kristianto menyamakan dirinya dengan Soekarno. Beda bro, beda jauh, beda langit dengan tanah kuburan. Maju kali kau. Siapa kau berani-berani menyamakan dirimu dengan Soekarno? Sedangkan anak-anaknya aja nggak terlalu berani untuk menyamakan diri dengan Soekarno. Ini kau. Kau siapa? Anak bukan. Saudara bukan. Tetangga juga bukan. Mimpi apa kau semalam? Kau nggak bisa kau disama-samakan dengan Bapak Soekarno, enggak. Kalau dibandingkan iya. Banyak kali yang mau dibandingkan antara kau dengan Soekarno. Yang paling mencolok Bapak Soekarno langsing, kau langsung. Ya, jadi si Hasto ini mengutip salah satu isi dari buku yang katanya menjadi kitab perjuangannya, ya. Dia mengatakan bahwasanya Bapak Soekarno pernah mengatakan bahwasanya penjara adalah pengorbanan dari cita-cita. Betul. Betul. Penjara itu adalah pengorbanan untuk cita-cita, ya, untuk memperjuangkan bangsa ini. Kau lain. Kau sebentar lagi masuk penjara karena memperjuangkan cita-cita kawan-kawanmu. Cita-cita Harun Masiku. Harun Masiku kebetulan waktu kecil cita-citanya kepengin jadi anggota dewan. Ternyata kau yang memperjuangkan cita-citanya itu. Sekarang kutanya dulu sama kau, Presiden Soekarno emang pernah korupsi? Pernah terima uang suap? Pernah makan uang kereta api Indonesia? Pernah ikut-ikutan dalam proyek? Enggak pernah juga dia itu, ketemuan sama mantan pacar Kaisang, enggak pernah. Apalagi ketemuan sama istri teman baiknya, enggak pernah. Seribu kali dia lebih ganteng padahal daripada kau. Enggak pernah tuh dia serobot-serobot istri daripada kawan sendiri. Katanya, siapa namanya Tahe? Yola. Sekarang begini, ya, kau mimpi apa semalam? Sampai berani kau menyamakan dirimu sama Presiden Soekarno. Ternyata ini toh ketidakmunculanmu beberapa hari kau menghilang dari peredaran. Ternyata kau lagi mempersiapkan pidato. Kau mau klarifikasi apa? Semua masyarakat udah gak percaya. Yang percaya itu cuman konco-koncomu. Kurasa pun juga kader kalian itu juga banyak yang lari nih. Itu dia. Jadi dalam video klarifikasinya itu, ya, dia katakan, saya tahu bahwasanya ketika saya memperjuangkan demokrasi ini, ya, ketika saya melawan kekuasaan, saya tahu bakal ada risiko. Waktu kalian berkuasa nggak pernah ada kayak gitu keluar muncungmu itu. Nggak pernah. Dan saya tahu ketika saya menentang kekuasaan untuk menjadi 3 periode, saya bertahan untuk tidak mengikutinya dan ketua umum tidak mau untuk menyanggupinya. Kau bentar lagi mau masuk penjara, gak usah sebar-sebar hoax. Ya, bilang aja langsung, gak usah nyenggol-nyenggol gitu, bilang aja,
Jokowi gitu. Alah. Kalau masalah itu suka-suka mula. Jadi begini, gue bilang sama kau ya, Bapak Presiden Soekarno ya pada tanggal 4 Juli tahun 1927 beliau mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia PNI ya dengan tujuan ya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya kan begitu. Nah, ketika dalam perjuangannya ya ternyata dia itu bersifat mengambil sikap radikal terhadap pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Nah, oleh karena perjuangan, tekad, cita-cita dan juga setiap gerak-geriknya ya dianggap membahayakan pemerintahan Hindia Belanda, maka dia itu kemarin sempat masuk penjara selama 4 tahun. Kan begitu? Selama 4 tahun setelah itu, ya tahun 1930 terpaksalah PNI dibubarkan untuk sementara waktu. Oleh karena apa? Ya, oleh karena beliau di penjara. Itulah yang namanya perjuangan mempertahankan bangsanya dari bangsa lain, kau lain. Kau jangan bilang dalam rangka memperjuangkan bangsa ini. Kau cuma dalam rangka memperjuangkan partai. Yang kau perjuangkan kadermu. Kau bukan memperjuangkan bangsa ini, bukan. Gitu loh. Lagian gini, berani sekali kau mengatakan. Jadi orang ini jujur aja aku bilang. Orang ini merasa bahwasanya Soekarno itu cuma milik dari PDIP sendiri. Tidak. Soekarno itu sudah dihibahkan hidupnya untuk bangsa ini. Jadi otomatis Soekarno adalah milik kami semua. Sama seperti halnya Soeharto, seperti B.J. Habibie, seperti Gus Dur, termasuk ketua umummu sendiri, itu adalah milik kami. Ketika menjadi seorang presiden, itu adalah milik bangsa ini, milik rakyat. Ini seolah-olah cuma kalian aja yang memperjuangkan bangsa ini dengan nilai-nilai dari Bung Karno. Wow, siapa kali kalian? Mentang-mentang ketua umumnya itu anaknya. Jadi partai yang lain, contohnya Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN dan lain sebagainya. Ya, apakah mereka itu semuanya tidak sedang dalam cita-cita membangun bangsa ini sama seperti yang dilakukan oleh Bung Karno? Enggak kan? Itu, ya, jadi udahlah, sudahilah mimpi burukmu. Ya, jadi sebentar lagi kau kan diangkat, ya, nggak perlu kau klarifikasi sana sini. Tunggu aja kau diangkat, tunggu masuk aja, kau udah selesai. Kau kan dokter. Jadi kau kan nanti bisa memanfaatkan masa-masamu di dalam penjara untuk membuat buku, kan begitu ya, untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi. Setelah keluar dari penjara, mau pindah ke partai mana kau? Itu. Karena apa? Nggak akan pernah lagi kau dipakai di PDIP. Betul ini, kenapa bilang? Karena ternyata di websitenya PDIP, nama Hasto Kristianto sudah tidak ada lagi. Belum ditangkap KPK, belum ditangkap kepolisian, namanya udah dicoret. Ini artinya apa? Ini artinya sebagian besar orang PDIP itu sebenarnya sangat menginginkan Hasto tidak lagi menjabat sebagai sekjen. Satu-satunya yang paling mengharapkan Hasto tetap menjadi sekjen satu, siapa bilang? Istrinya. Istrinya. Kalian sangka Ibu Kitum juga kepengen Hasto itu seterusnya jadi sekjen? Kalian tahu ya, kalau misalnya Hasto itu sudah menjadi sekjen 2 periode, agak tidak memungkinkan 3 periode.
Jadi kalau dia berpikir nggak ada salahnya kalau aku ngambil posisi yang di atas. Apa itu ketua umum? Dan ambisi cita-citamu inilah yang kau perjuangkan. Ini enggak kau berapa namanya kau pakai kau peralat nama bangsa ini atas nama bangsa kepada bangsa yang saya cintakan dan banggakan. Gak usah banyak cerita lah, kalau misalnya bikin pidato itu serahkan sama saya. Jadi aku pun lucu ngeliat apa klarifikasinya si Hasto ini, ya kan? Sekarang ini klarifikasinya itu ditujukan sama rakyat Indonesia atau sama kader sendiri? Sekarang begini, Hasto, ya, ku bilang samamu, ya, sudah semakin sedikit orang yang percaya kepada partaimu. Gara-gara ulahmu. Betul. Banyak orang sudah kehilangan simpati kepada PDIP gara-gara munculnya si Hasto ini satu. Muncul Deddy Sitorus, muncul Adian Napitupulu, munculnya si Masinton Pasaribu. Karena apa? Ya, karena mereka sendiri yang merusak nama baik mereka. Lewat apa? Lewat cara-cara mereka menuding pemerintahan pemerintahan yang mengkebiri suara rakyat, mengatakan bahwasannya Presiden Jokowi rakus dengan jabatan, Presiden Jokowi kepingin 3 periode, ya semua tudingan jahat kalian tujukan kepada Joko Widodo, ya. Tapi maaf, rakyat Indonesia bersatu padu bergandengan tangan tidak mau mempercayai apa yang kalian katakan. Itu dia. Gak tahulah yang 16% ya. Ya, itu dia ya. Dan juga itu kan sudah terkonfirmasi dari Pilpres kemarin. Bahwasanya sebetulnya kalian itu suara kalian itu sudah di bawah ambang batas. Udah di bawah ambang batas itu. Coba bayangkan ya. Partai mana yang sekali merosot langsung kehilangan 17 kursi? 17 atau 7 sih? Walaupun ranking 1, tapi kalau nilai merosot tajam, apa gunanya? Ya, semuanya itu oleh karena mulutnya si Hasto ini, iya kan? Dramanya banyak kali. Ya, cocok ini sebetulnya jadi aktor drama Korea dibandingkan jadi sekjen PDIP. Karena apa? Karena di drama Korea lah kita tonton bagaimana orang jumpa sama mantan pacar orang. Karena di drama Korea lah kita akan temukan ya seseorang curhat-curhatan sama istri kawannya. Ini sosok ngomongin bangsa dan negara. Alah. Ya, sekarang begini, apapun cara yang mau kalian gunakan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dan keluarga, ya semuanya itu sia-sia. Lagian sekarang kenapa sih kalian ganggu Bapak Jokowi? Kan beliau udah nggak presiden lagi. Kalian yang nggak bisa move on atau Bapak Jokowi nggak bisa move on? Jadi secara politik ini, kalau ini kita bicara dulu tentang secara politik ya. Ya, jadi secara politik ya, ketika mereka memecat Jokowi, sebetulnya di situ Jokowi udah bukan menjadi bagian dari mereka. Pemecatan Jokowi itu hanya formalitas menarik simpati dari masyarakat. Mereka pikir ketika mereka mengeluarkan statement pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya, mereka makin mendapatkan simpati dari masyarakat. Simpati dari kader kalian itu tidak bisa disamakan dengan simpati masyarakat. Karena kader kalian itu jumlahnya nggak lebih dari 16%. Itu pun bukan kader, itu pemilih. Kalau ku bilang sebetulnya dari semua jumlah pemilih yang ada di bangsa ini kemarin ya, yang namanya kader juga pengikut setia kalian itu gak nyampe 10% itu. Gak nyampe. Makanya aku bilang
Tapi itulah dia, suara orang ini sedikit tapi ributnya minta ampun. Ya, semua kalian kambing hitamkan. Polisi kalian kambing hitamkan, TNI kalian kambing hitamkan, aparat pemerintah kalian kambing hitamkan, semua kalian jadikan hitam. Ya kan? Makanya orang ini sebetulnya sekarang terjepit. Siapa lagi mau simpati sama orang ini? Semua jadi kambing hitam. Hah? Iya kan? Itu dia. Jadi udahlah, nggak usah mimpi. Ya, ini ku bilang sama kalian. Ini pendapatku ya. Jangan pernah kalian mimpi 2029 kalian masih di urutan pertama. Nggak bisa. Ya, kalau ku prediksi, ya paling kalian itu urutan ketiga atau keempat. Betul, kalau ku bilang ya, paling nomor 1 itu Gerindra, yang 2 Golkar, ya ketiga baru kalian. Mudah-mudahan ya, karena ku tengok Partai Amanat Nasional itu sudah menjadi partai yang terbuka ya untuk kalangan umum. Kalau dulu azas-azasnya itu adalah azas-azas yang menyentuh agama, tapi kalau sekarang makin ku tengok makin luar biasa. Gitu. Bisa-bisa kalian di bawah PAN. Jadi jangan kalian itu beranggapan bahwasannya kalian satu-satunya partai yang memegang prinsip-prinsip Soekarnoisme. Bukan. Memang betul Soekarnoisme itu mungkin milik kalian. Tapi semangat Soekarno yang sesungguhnya itu dimiliki oleh orang-orang dan juga ya partai politik yang memperjuangkan bangsa dan rakyatnya. Ya, kalau kalian bilang Soekarno itu milik kalian, itu penghinaan. Penghinaan. Karena apa? Bapak Soekarno tidak pernah mengajarkan untuk memakan uang COVID. Sama yang dilakukan, seperti yang dilakukan mantan Menteri Sosial kalian itu. Bapak Soekarno nggak pernah mengajarkan ya para pengikutnya di PNI ya untuk melakukan penyuapan ketika akan menjadi anggota dewan, nggak pernah. Ya, sedangkan keturunan Soekarno sendiri pun juga tidak memegang prinsip-prinsip Soekarnoisme. Kalian masih ingat yang namanya Romi Soekarno diangkat menjadi anggota dewan walaupun tidak terpilih. Iya kan? Itu dia, Soekarno sebetulnya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya aku bilang, sedangkan anak dan keturunannya sendiri pun tidak sanggup menyamakan diri mereka dengan Soekarno. Ini kau. Enak kali hidupmu itu ya. Menarik simpati masyarakat dengan cara menyamakan diri dengan Soekarno. Kau kira kami bodoh? Enggak bodoh kami, Wak. Ya, jadi itulah aku bilang sama Hasto, ya, untuk kedepannya jangan pernah lagi kau mengaku-ngaku dan menyamakan dirimu sama Soekarno. Ya kan begitu ya. Nanti kau sama-samakan lagi dirimu sama Muhammad Hatta. Kau sama-samakan lagi dirimu sama Gus Dur. Oke, jadi itulah dulu ya dari Opung Parpelak. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Hasto menjadi tersangka ya, ini akan membuktikan bahwasanya KPK bekerja sesuai dengan prosedur. Kami sebagai rakyat ya mensupport pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan juga mensupport untuk KPK dalam melakukan tindakan pidana korupsi, dan kami harapkan tetap konsisten melakukan tugas negara dengan baik ya, dan jangan pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Apalagi dolar yang hijau-hijau itu. Oke? Iya, itu aja dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.